Kabupaten Sumbawa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 24 kecamatan, 165 desa atau kelurahan, dengan karakteristik kondisi pencaharian penduduk adalah sektor pertanian dan karakteristik wilayah daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Sebagai bagian dari kekayaan tradisi nasional, berkembang berbagai macam tradisi masyarakat yang masih dipertahankan sebagai kekayaan budaya etnik masyarakat untuk memelihara dan melestarikan budaya masyarakatnya. Di antara tradisi tersebut adalah tradisi nganyang atau berburu. Seiring perkembangan sosial masyarakat Sumbawa, tradisi ini sudah hampir punah. Dan salah satu wilayah yang masih mempertahankannya adalah masyarakat Desa Pemasar. Desa Pemasar merupakan wilayah administrasi Kecamatan Marunge, Kabupaten Sumbawa yang memiliki luas wilayah 62,62 km persegi. Nama saya Dedi Darmawansa, selaku Kades Desa Pemasar atau Kepala Desa Pemasar, Kecamatan Marunge, Kabupaten Sumbawa. Latar belakang nganyang ini memang nganyang merupakan tradisi orang Sumbawa kumpul secara kebersamaan kita untuk melakukan proses nganyang, karena ini merupakan hobi daripada grup saya. Jadi di sini ada termasuk Sandro Nganyang. Jadi Sandro Nganyangnya ada namanya Haji Edi. Kemudian anggota di sini kurang lebih 15 anggota Nganyang. Ini sekitar 70-an atau 80-an jumlah anjing. Makan. Jadi pada saat itu memang dari segi ekonomi masyarakat pada saat itu pada khusus masyarakat Desa Pemasar agak sulit dari segi ekonominya dulu. Jadi dengan adanya proses nganyang ini bisa membantu masyarakat, karena pada saat itu semua kebutuhan masyarakat bisa dikatakan sistem barter. Jadi kalau masalah nilai uang pada saat itu memang belum ada pada saat itu. Jadi dengan proses nganyang ini, ketika mempunyai hasil misalkan 2 atau 3 ekor rusa, itu bisa ditukar sama beras. Saya didatangi oleh Bapak Kades Pemasar dengan rombongannya untuk memburu di lokasi saya. Maja namanya, Peliuk Aible. Perkenalkan, nama saya Haji Edi. Saya di sini selaku Sandro untuk memelihara. Karena yang kita buru ini bukan sembarang. Yang kita buru ini mempunyai yang berpelihara namanya. Jadi sebelum kita itu mau naik berburu, kita itu harus menghormati penghuni-penghuni yang ada di sekitar. Kita mengantarkan sesajian berupa nasi, rokok, sama telur, itu aja. Jadi kita itu harus menghormati. Jangan sama sekali kita itu tidak percaya sama yang namanya halus. Kita itu harus percaya, soalnya kita berburu bukan melakukan sembarang berburu, Pak. Sebelum kita itu naik berburu ke gunung, soalnya cuaca sekarang kan, Pak, namanya musim kemarau itu sangat panas. Jadi kita itu melakukan rame-rame sama rombongan. Kita siram dulu anjing kita, baru kita bawa naik ke atas sini. Jadi kalau kita berburu, sudah barang tentu kita harus mempunyai bermacam-macam alat. Yang pertama anjing, kemudian yang kedua tombak, kemudian yang selanjut parang, kemudian yang keempat jerat. Baiklah, tata cara persiapan sebelum kita berangkat. Yang pertama, biasanya kita berangkat dari jam 4 atau selesai sholat subuh. Kita mulai berpencar naik ke atas gunung
kemudian kita ditaruh bermasing-masing tempat. Misalnya ada namanya gunung masing-masing. Misalnya ada di namanya gunung namanya Ai Bele. Terus ada Ai Selaka, ada Ai Maja, Lawang 2, Tumas Bangkat namanya di sana Pak. Kita masing-masing taruh tempat, misalnya satu orang berada di posisi yang lumayan cukup jauh Pak, masing-masing untuk mencari menjangan atau rusa. Namanya kalau sembawanya di sini Pak, mayung namanya yang kita cari. Insya Allah bisa mendapatkan tujuan kita untuk berburu, yaitu namanya rusa. Nganyang adalah tradisi berburu yang dilakukan masyarakat Sumbawa secara individu atau berkelompok dengan menggunakan anjing sebagai pemburu utama. Tradisi nganyang pada suku Samawa merupakan warisan budaya yang dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lampau, yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat berupa bahan makanan daging, terutama menjangan atau rusa. Di samping itu juga untuk berburu hewan pengganggu tanaman seperti babi hutan. Para pelaku kegiatan nganyang biasanya saling mengundang untuk berburu bersama dengan membawa anjing masing-masing. Oh, mes nyelam ko Spiana kalau di abane. Lalu itu loh Spiana na. Poko itu dalam may jamang lah ni. Ya seratul lah ni. Ini besar kali luar ni. Beda. Hal yang unik dari kegiatan ini adalah adanya anjing yang berfungsi untuk mengiring hewan buruan, juga untuk mengetahui di mana persembunyian hewan buruan. Anjing yang digunakan bukanlah sembarang anjing, tapi anjing pilihan yang sudah memiliki ketangkasan berdasarkan penerawangan ahlinya. Dalam kegiatan nganyang dilengkapi dengan keberadaan sandro atau dukun, sebagai yang dipercayai memiliki kekuatan magis untuk menghindari gangguan roh halus yang umumnya banyak berkeliaran di dalam hutan, sehingga terjadi kemaki atau kesasar. Kita tidak berhasil tadi Pak, kita ketemu menjangan. Ah.